Masih apa? Masih kayak kemarin, belum maju. Oh, belum maju ya. Ya udah berarti kamu bagus dong, udah fast track berarti ya. Berarti belum sampai ke lenting ya. Alright, nomor 3 ini kayaknya udah pernah kita kerjain kemarin ya, 0,1 detik. Masih ingat ya? Yang ini ya, terakhir kali. Nah, sekarang coba kamu kerjain dulu eh, yang 4, nomor 4. Kira-kira apa jawabannya? Kenapa? Yang nomor 4 itu apa jawabannya kira-kira? Impulse. Impuls. Ya, benar banget ya, impuls. Jadi kalau perubahan momentum itu adalah jadi impuls. Oke. Soal nomor 5 kalau sekarang. Coba kamu baca dulu, terus kira-kira ini apakah lenting, tidak lenting, atau lenting sebagian? Lenting itu kalau tabrakan kan. Lenting artinya apa? Kalau lenting itu tumbukan lenting. Lenting yang kemarin dibilang itu kan tumbukan itu terbagi menjadi 3. Ada lenting sempurna, lenting sebagian, dan lenting tidak lenting sama sekali. Yang kita bahas sebelumnya. Masih ingat? Jadi kalau lenting setengah itu Kalau lenting sempurna, oke, berarti ini. Aku make sure lagi ya kita materi yang kemarin ya. Nih, ini yang kemarin tumbukan itu kan ada 3 macam atau 3 jenis dia. Ada tumbukan lenting sempurna, ya, di mana koefisien restitusinya E-nya itu sama dengan 1, dan ada tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya itu di antara ini 0 dan 1, ini E-nya, ya, dia lebih di bawah 1, di atas 0 gitu. Dan tumbukan tidak lenting sama sekali itu E-nya sama dengan 0, koefisien restitusinya. Nah, ini koefisien restitusi itu rumusnya. Jadi kalau E-nya 0 bisa dibayangin, ya kan? Kalau E-nya 0 di sini E-nya 0, berarti kan ini min VB dikurang VA, alias kalau kita bisa bilang itu VA itu sama dengan min VB begitu. Kalau misalnya E-nya 1 alias lenting sempurna, nah berarti tinggal dikali aja kan. Kalau E-nya sekian sekian, kalau E-nya sebagian misalnya 0,6 misalnya E-nya, itu berarti dia lenting sebagian karena ada pembagiannya ada 3, tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan juga tumbukan tidak lenting. Bisa dipahami sejauh ini? ya. Nah, sekarang balik ke soal yang ini. Ini udah. Nah, ini. Kamu harus mengidentifikasi dulu ya. Nih, sebuah balok bermasa 2 kilo terletak dia di atas lantai horizontal, ya kan? Nah, koefisien gesekan kinetik dari lantai dengan balok adalah 0,2. Peluru bermasa 200 gram yang bergerak dengan kecepatan tertentu ditembakkan ke balok yang sedang diam. Kemudian kedua sisi bergerak bersamaan hingga menempuh jarak 2 meter sebelum berhenti. Kecepatan peluru sebelum tumbukan adalah, berarti kita harus menggambarkan konsepnya dulu. Ya, kita gambar ya. Sebelum kita gambar, kita buat diketahuinya dulu. Apa sih yang kamu ketahui dari soal ini? Bisa dibantu, Jonathan? Bisa tolong dibantu. Masa 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 balok ya. Nah, masa baloknya berapa? 2 kilogram. 2 kilo. Terus apa lagi? Masa peluru. Sebelum masa peluru itu ada apa? Dia bilang. Gesek kinestetik. Apa? Apa? Gesekin FK. Miuka ya. Miukanya 0,2. Terus apa lagi?
Terus masa peluru. Masa peluru, benar banget. Masa pelurunya berapa? 55 dari 200 kilogram. 200 gram. 200 gram kalau jadikan kilogram berapa? 0,2 kilogram. 0,2. Ini penting banget, kita harus merubahnya ke satuan SI, internasional. Ya. Terus bergerak dengan cepat dengan... Terus apa lagi yang diketahui? Kira-kira apa? Terus ada jarak tempuh. Jarak tempuh kita anggap X aja ya. 2 meter. Nah, yang ditanya ini malahan adalah kecepatan peluru sebelum tumbukan. Itu ditanya apa? Tadi kalau misalnya balok itu kita lambangkan B, kalau peluru itu P, berarti yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatan dilambangkan dengan V. V. Nah, V peluru. Peluru tadi disimbolkan dengan apa kita? Kita simbolkan dengan apa peluru tadi? Teman-teman. VP aksen. VP kan? Yang tanya. Ya. Ya. Kan tadi kan balok itu kita lambangkan dengan B. Peluru itu kan P gitu, MP. Makanya gitu, biar lebih jelas. Nah, ini kita coba analisa sistemnya, ya kan? Selalu dia seperti ini rumusnya. Momentum awal itu sama dengan momentum akhir. P awal sama dengan P akhir. Nah, kita analisa yang awal dulu. Kalau kita buat gambarnya seperti ini. Anggap ada di garis datar gitu ya. Kita gambar balok di sini. Tiba-tiba ada peluru di sini. Nembak ke sini. Nah, peluru nembak dia. Kemudian apakah baloknya bergerak sebelumnya? VB baloknya ada nggak? Volume balok sebelumnya? Ada. Berapa? Kalau ada berapa? 2 meter. 2. Nggak tahu. Kayaknya sama semua. Coba kamu baca di kalimat pertama. Sebuah balok bermasa 2 kilogram terletak diam di atas lantai. VB-nya berapa? 0. Iya, di situ. Semua clue ada di soal. Nah, VP-nya apakah ada? VP-nya yang dicari sekarang. Nah, dengan rumus momentum masih ingat kan? Rumus momentum? M dikali V kan? Nah, kita buat case awal. Di awalnya dia belum bertumbukan. Berarti massa peluru dikali dengan volume peluru. Seperti biasa. Rumus momentum. Nah, yang peluru. Kemudian kita tambahkan dengan massa balok dikali dengan volume balok. Volume balok. Kecepatan balok. Sorry. Nah, sekarang P akhir. P akhir. Di akhir ini kita akan menentukan apakah dia lenting sempurna, apakah lenting sebagian, lenting sempurna, apakah dia lenting sebagian, apakah dia tidak lenting sama sekali. Menentukan lenting tidak sempurna dan sebagiannya kita bisa lihat dari clue soal. Makanya kamu jangan ini harus rajin-rajin baca soal ya. Nah, coba lihat di sini. Dia bilang kemudian kedua sistem bergerak bersamaan. Ini kata kuncinya. Kemudian kedua sistem bergerak bersamaan. Berarti ini peluru. Ya, biasanya kalau peluru itu ditembakkan ke balok, dia akan bersarang di dalam balok kan. Dia bergerak di sini sampai ke sini. Jadi kalau kita analisakan dia sampai sini nanti. Nah, sampai sini. Di sini ada peluru di dalamnya. Dan ini berjaraknya berapa? Jaraknya adalah 2 meter. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai soal.
menempuh jarak 2 meter. Dia setelah ditumbuhkan, dia pelurunya masuk ke dalam balok, peluru dan balok bergerak bersamaan sampai menempuh jarak 2 meter. Sebelum berhenti. Berarti berhentinya di sini kita anggap. Bisa dipahami sejauh ini? Nah, dengan demikian, berarti ini adalah massa peluru ditambah massa balok. Karena dia bergerak barengan. Dikali dengan V aksen. Kenapa nggak VP aksen? Kenapa nggak VB aksen? Loh, kan dia kecepatannya bareng-bareng. Kecepatan bersamaan. Gitu. Paham ya analisa kenapa dapat rumus ini ya? Nah, jadi itu Jonathan, kenapa penting banget kita tuh harus tahu apakah dia lenting sebagian, apakah tidak lenting, apakah sama sekali dia itu lenting sempurna. Kemarin saya cirikan gini, kalau kamu masih ingat, lenting sempurna itu kan E-nya 1. Koefisien restitusinya 1 kan. Nah, biasanya dicirikan dengan apa koefisien restitusi 1? Itu dia bendanya itu saling berpencar. Ya. Biasanya itu bendanya saling berpencar. Yang misalnya kemarin saya bilang bola kiri, bola itu ditembakkan ke kiri, ada bola B ditembakkan ke kanan, nanti dia yang B itu jadi ke kiri, ini ke kanan lagi gitu. Dia mencar, dia nggak nyatu. Sedangkan yang tidak lenting, tidak lenting itu akan barengan dia. Dia ada kata kuncinya dia berbarengan. Nah biasanya tuh proyektil katanya peluru ditembakkan ke balok, dia akan bareng-barengan nanti. Peluru ditembakkan ke balok, dia akan bareng-bareng. Kata-kata bareng-bareng atau bersamaan atau bercampur masanya, massa B tambah massa A itu, maka dia tidak lenting. Nah, terus gimana kalau lenting sebagian? Kalau lenting sebagian, itu E-nya diketahui biasanya. Koefisien restitusinya diketahui, misalnya kayak 0,6, 0,3. Nah, ini jelas. Dia lenting sebagian. Kita harus menggunakan rumus yang di atas tadi. Harus pandai-pandai menggunakan rumus yang ini. That's why kita harus belajar konsepnya dulu. Yang ini. E-nya bisa diketahui. Tuh. Aman ya? Sejauh ini ya. Ada yang bertanyakan mungkin? Banyak latihan soal aja sih sebenarnya kamu tuh. Ntar juga paham sendiri. Aman? Ya. Nah, cuma permasalahannya sekarang adalah VP-nya ditanya, tapi kita nggak tahu V action-nya berapa. Oke. Nah, ini berarti hubungan dia itu ada sama hukum Newton kayaknya. Ini ada jarak S-nya 2 meter. Oh, ini malah GL ini. Jadi ini kalau jarak diketahui 2 meter. Mau dikelulik ya. Nih, kalau jaraknya diketahui 2 meter, di sini kita bahasnya ya. Nah, S-nya diketahui 2 meter. Berarti kamu masih ingat enggak rumus gerak lurus berubah beraturan diperlambat? Masih ingat rumus GLDB? Diperlambat. Nggak terlalu sih. Yang ini rumusnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. Masih ingat?
Masih ingat nggak rumus ini? Tapi ini A-nya ya. Terus juga ini deh, F gas. Ini kan ada koefisien gesek kinetik, berarti ada hubungan sama gaya gesek, ya kan? Impuls I sama dengan perubahan momentum, ya kan? M kali V P dikurang VP aksen. Oh, dapat dari sini kayaknya nih. Cuman kita nggak tahu I itu kan F kali delta T. Gaya kali dengan waktu. Sedangkan ini waktunya nggak diketahui. Nah, berarti kita cari VT sama dengan V0 tambah kurang AT. Ntar saya cari rumusnya dulu. VT itu sama dengan V0 per A. Tapi A-nya dapat dari mana? Nah, A-nya itu adalah F gas. F gas sama dengan, waduh, ini benar-benar cukup belibet ya. Ini kan ada hubungan sama gaya gesek, ya. Berarti gaya ini, F yang ini, itu sama dengan F gas. F dikurang F gas sama dengan M kali A. Ya kan? F dikurang gaya gesek. Kalau ini maju, karena gara-gara ada peluru tadi, kemudian tiba-tiba ada gaya gesek kan? Gaya gesek sebesar mu 0,2, yang ini, tuh, sama dengan M dikali A, sesuai dengan hukum Newton. Nah, udah, berarti kita cari F-nya. Delta T. Berarti V0-nya. Oke, berarti ini F kali delta T. Misalnya ini, F aksennya. PP aksennya ini. Berarti F dikali delta T-nya kan V0 per T. Ini VP aksen berarti. V0 per A. Nah, ditanya A. F gas itu sama dengan MA. Iya kan? Berarti F sama dengan F gas kali MA. Berarti F itu sama dengan koefisien kinetiknya F gas. F gas kan mu K kali mg ditambah MA. F-nya masukin ke sini. Ya kan? Kita mencari A. Oh, Ya. bukan. Berarti F gas bukan ada hubungan sama F gaya, karena nggak ada gaya di sini yang pengaruh. Justru cuman gaya geseknya aja. Sorry, F gas sama dengan MA. Berarti kan F gas itu kan mu dikali mg sama dengan MA. Berarti A-nya itu sama dengan mu kali G. Ya kan? Kalau masuk ke rumus ini, VT sama dengan V0 ditambah AT, maka kita dapat kalau misal mencari delta T itu sendiri, itu adalah delta T itu sama dengan V0 per A. V0-nya yang kita cari nantinya V0 per mu G. Gitu. Wah, complicated sih rumusnya ini. V0 per mu G. Setelah V0 per mu G, masukin ke sini, delta T, itu sama dengan F. V0 per mu G, V0 per mu G. Tapi F-nya dapat dari ini sama dengan kan dari final product bisa dapetin 2AS. Aduh, masuk ke sini lagi kita kan ketemuin buatnya VT kuadrat karena S-nya diketahui,
Berarti V0 kuadrat sama dengan 2AS. Kita akan dapatin A itu dengan cara V0, kita akan dapatin V0 kalau V0 kuadrat ini yang ketika dia numbuk pertama kali, ketika dia ini numbuk, maka kita dapatin kecepatan V0-nya. Itu dengan cara 2AS. A-nya kan ini ya, V0 per mg. A-nya tadi berapa? Mu G. Berarti 2 mu G kali S. 2 kali 0,2 kali 10 kali S-nya tadi 2 meter. Jadinya adalah 4, 0,4 kali 2, 0,8, akar 8. Akar 8 itu adalah V0 kuadratnya. Kok ada akar 8? 2 kali 0,2, 0,4 kali 0,8, 8 berarti. V0 kuadratnya adalah 8. Berarti kalau V0-nya adalah akar 8. Gitu. Dan setelah itu, kita udah dapat V0-nya, baru masukin ke sini. Baru bisa mencari delta T-nya berapa. V0-nya di sini, MVP peluru, tambah VP action. Ntar, kenapa gitu ya? Nah, berarti kita dapat final pelurunya tadi adalah ini, akar 8. Maka kita dapat VP-nya tadi. Karena final pelurunya belum jelaskan. VP aksennya kita udah dapat tuh, akar 8. V aksennya. Nah, tinggal kita mencari yang VP yang ini berapa. Gitu. Kompleks ya, Jonathan. Banyak banget. Iya, jadi analisanya emang harus sampai ke GLBB, balik lagi ke materi yang gerak lurus berubah beraturan dulu. Sana. Nah, tapi intinya rumusnya ini, MV VP tambah MB kali VB, gitu kan? V aksennya udah dapat nih, yang akar 8. Ya. Kalau kita buat di bawah, di sini, kan MP-nya itu dapat, MP-nya tadi adalah 0,2 ya. 0,2, VP-nya yang ditanya, ditambah MB-nya tadi 2 kilo, VB-nya 0, sama dengan MP tambah MB itu adalah 2 tambah 0,2, ya kan? Dikali dengan V aksennya akar 8. Coba kamu cari berapa nilainya. VP-nya itu berapa jadinya? Coba dicari dulu ya. Nomor 6. Enggak, nomor yang tadi. Tadi itu belum selesai sebenarnya. Itu kan masih mencari V aksen. Nah itu ini kan 2,2 kali V0 tambah 2 kali 0. 0,2 tambah VP. Bukan V0, VP. VP tambah 2 kali 0.
Itu 2 tambah 0,12 kan? 0,2. 2 tambah 0,2. 31,1. 3, 31,1. oke. Ini kan berarti 0,2 VP per 2,2 akar 8 kan? 2,2 bagi 0,2 berapa? Hmm? Iya nggak? Ini kan 0,2 VP, 0,2 VP sama dengan 2 tambah 0,2 kan 2,2. Jadi 2,2 akar 8 kan? Ya. Nah, berarti tinggal VP sama dengan 2,2 bagi 0,2 akar 8. Coba berapa tuh? 31,1. Satu sama sama. 2,2 bagi ini 1. 31,1. 31. 31. Oh, berarti akar 8-nya kamu kamu uraikan lagi gitu ya. Hmm. Akar 8 itu kan akar 4 akar kali akar 2 kan? 2 Hmm. akar 2 kan? Ya. Kok bisa jadi hasil 31? Hasilnya hasil bukan dipakai pangkatan, kalkulator nggak bisa akaran. Hmm. Ya udah kalau gitu 2,22 bagi 2 berapa? 11. 11, berarti 11 akar 8 alias 22 akar 2. Ini jawabannya E, yang ini. Ini Hmm. jawabannya. Soalnya kalau penggunaan kalkulator emang nggak bisa akar sih kayak gitu. Jadi emang harus kita jabarin satu-satu. Paham ya? Hmm. Hmm. Ini agak ribet dikit sih dia. Dia harus ke GLBB. Tapi untuk sejauh ini yang lu tumbuhkan lenting sama tidak lenting dan lenting sebagian ada yang tanyakan nggak? Tidak. Oke, coba kalau ini emang ini nomor 6. Hmm.
Kalau ini nomor 6 paham? Ya, Udah dapat? jadi kan cari ini kan, cari momentum. Jadi itu PMB. Jadi kan momentum ini kan momentum truk sama momentum mobil saya kan sama. Jadi karena itu momentumnya kan sama. Jadi momentum truk itu kan 20.000. Benar Jadi banget. momentum truk juga harus 20.000. Kalau momentum Itu mobil sedannya 20.000 dibagi 500 kilogram. Jadi 40 meter per second. iya benar banget. Oke, keren nih. Lanjut yang nomor 7 ya. Um, ini nggak ada B-nya ya? Masuk ke ini dia rumusnya. Kalau bola jatuh ketinggian tuh kayak gini. Nih. Ketinggian setelah memantul dan ketinggian jatuh bebasnya. Tapi yang ditanya, yang ini yang ditanya itu adalah nah, momentum bola saat menembuk tanah. Kamu cari V-nya dulu. Cari V dari rumus gerak lurus berubah baturan tapi dijatuh bebas.
Udah dapat mencari V-nya, tahu untuk gerak jatuh bebas, Jonathan? Jo? Oke, kita bahas ya. Nah, ini cara kerjanya itu, ini kan V-nya akar, rumusnya adalah akar 2GH ya. Nah, kita cari V-nya dulu, berarti V sama dengan akar dari 2 kali 10 kali H-nya adalah 5. Ya. Berarti V-nya adalah akar dari 100, sama dengan V-nya 10 meter per sekon. Nah, sekarang ditanya adalah momentum. Berarti kalau momentum kan P sama dengan M kali V. Ya. M-nya adalah
1 kilo dan V-nya itu 10 meter per sekon. Maka dapatlah 10 kilogram meter per sekon. Jawabannya C. Gitu deh.